Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hengki Dani Sidabalok dari program studi S1 Komunikasi Universitas Siber Asia dengan NIM 240501010081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project artikel ilmiah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun judul artikel ilmiah yang saya susun adalah Analisis Framing Caption Instagram Kepresidenan pada kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan penelitian. Untuk latar belakang, media sosial telah menjadi instrumen komunikasi politik strategis bagi pemimpin negara. Indonesia berada di posisi keempat pengguna Instagram terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna 108,05 juta pengguna aktif. Ini menurut data dari satu badan internasional yang bernama We Are Social and Meltwater. Datanya di 2025. Nah, PCORI meluncurkan akun Instagram resmi kepresidenan pada 25 Oktober 2024 sebagai kanal komunikasi resmi lembaga kepresidenan. Jadi, kegiatan publikasi yang dilaksanakan oleh presiden itu secara resmi dibagikan atau dipublikasikan secara berkala di akun Instagram resmi kepresidenan. Nah, ternyata dalam 1,5 tahun Prabowo melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara yang seluruhnya dipublikasikan masif di akun tersebut. Nah, adapun rumusan masalah dari artikel ilmiah saya adalah bagaimana framing caption konten kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dikonstruksi dan disajikan dalam postingan akun Instagram resmi kepresidenan @Presiden Republik Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yang pertama, untuk menganalisis pola pembingkaian atau framing dalam caption konten kunjungan luar negeri Prabowo menggunakan model analisis framing Edman tahun 1953. Selain itu, saya juga ingin memberikan kontribusi akademis dalam kajian komunikasi politik pemerintah di era media sosial sekarang. Mengapa topik ini penting untuk diangkat? Menurut saya ada tiga hal. Yang pertama, yang terkait dengan akademis. Nah, untuk tujuan akademis, ini bisa mengisi research gap kajian framing pada akun Instagram resmi kepresidenan dalam masa pemerintahan. Ditinjau dari sisi sosial politik, intensitas kunjungan luar negeri Prabowo tentu menjadi isu publik yang sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi, saya merasa bahwa ini penting untuk eh, kita memahami bagaimana narasi resminya di akun Instagram kepresidenan dikonstruksi. Kemudian ditinjau dari sisi literasi media, ini bisa digunakan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi konten pemerintah secara lebih kritis dan berimbang. Untuk tinjauan pustaka atau dasar teori yang saya gunakan dalam kajian ilmiah ini, yang pertama terkait dengan media sosial dan pemerintah. Nah, ternyata pemerintah membutuhkan kanal media sosial untuk menyebarkan kebijakan atau menjangkau masyarakat yang lebih luas di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah. Ini menurut Nugraha et al. Tahun 2025. Nah, seperti yang saya mention di awal tadi, bahwa menurut Badan Internasional We Are Social and World Melt Water di 2025, ternyata Instagram itu adalah platform yang paling strategis. Dan Indonesia menempati posisi keempat pengguna terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna 108,05 juta pengguna aktif. Yang kedua, komunikasi politik. Nah, komunikasi politik adalah purposeful communication about politics atau komunikasi yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan politik. Komunikasi politik ini mencakup tiga hal. Yang pertama, komunikasi oleh aktor politik, komunikasi yang ditujukan kepada aktor politik, dan komunikasi media tentang aktivitas politik. Jadi setiap unggahan yang dipublikasikan di akun Instagram kepresidenan itu mendokumentasikan kunjungan luar negeri Prabowo yang dikategorikan sebagai komunikasi politik institusional. Nah, ini teori utama yang saya gunakan dalam kajian ini, yaitu analisis framing
yang diperkenalkan oleh Entman pada tahun 1993. Nah, framing essentially involves selection and salience. Jadi framing itu maksudnya proses memilih aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya dalam teks untuk mendorong interpretasi tertentu. Framing itu sendiri bekerja melalui 4 dimensi. Yang pertama, define problems atau isu apa yang ditonjolkan. Yang kedua, diagnose causes atau siapa aktor yang ditampilkan. Yang ketiga, make moral judgment atau nilai apa yang dikonstruksi. Serta dimensi yang keempat, treatment recommendation atau pesan implisit apa yang ditanamkan. Jadi 4 dimensi itulah yang saya gunakan untuk mengkaji fenomena kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Satu caption dapat menjalankan lebih dari satu dimensi sekaligus dan tidak harus mencakup keempatnya. Tapi dalam artikel ini saya mengkaji melalui 4 dimensi ini secara lengkap. Kemudian dasar teori yang saya gunakan juga adalah visual framing yang diperkenalkan oleh Rodriguez dan Dimitri Nova pada tahun 2011. Jadi ternyata visual tidak hanya sekedar mengilustrasikan, tetapi aktif membentuk makna melalui 4 tingkatan analisis, yaitu denotatif who or what is being depicted here, itu maksudnya mengenali objek yang tampak dalam visual. Yang kedua, stylistic semiotik, itu meninjau sudut kamera, jarak sosial, dan modalitas visual membawa makna sosial. Misalnya, apabila dia sudut kameranya close up, itu artinya lebih intim, dan apabila angle kameranya long shot, itu berarti jarak publik gitu. Kemudian konotatif. Nah, konotatif ini maksudnya visual itu bisa dianalisis sebagai tanda atau sign yang mengandung makna simbolis terkait yang terikat dengan budaya. Dan yang terakhir ideologis. Ini maksudnya what interests are being served, whose voices are being heard. Jadi ternyata di dalam makna visual selalu ada makna tersembunyi yang direpresentasi secara visual. Tapi dalam artikel ini saya hanya menggunakan dasar teori atau visual framing secara terbatas hanya untuk sebagai konteks pendukung framing text caption. Jadi yang utama yang saya gunakan adalah analisis framing Edmund dan visual framing Rodriguez and Dimitri Nova itu saya gunakan secara terbatas hanya untuk mendukung analisis framing Edmund. Nah, penelitian terdahulu saya mengacu atau saya menyertakan 5 penelitian terdahulu yang bisa teman-teman lihat. Dari penelitian terdahulu ini, tidak ada yang secara spesifik yang mengkaji terkait dengan bagaimana caption pada postingan Presiden Prabowo Subianto disajikan di akun Instagram secara spesifik. 5 penelitian terdahulu saya lihat lebih ke akun kampanye pemilu, ataupun tidak ada yang spesifik membahas terkait dengan kunjungan kerja luar negeri Prabowo Subianto. Itu yang kekhasan dari penelitian saya yang saya bandingkan dengan tinjauan pustaka. Untuk metode penelitian, yang pertama pendekatan dan metode. Pendekatan yang saya gunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif atau qualitative content analysis yang bertujuan untuk menginterpretasikan makna dan pola framing secara mendalam, bukan mengukur secara statistik. Untuk objeknya, saya menggunakan objek penelitian caption postingan bertema kunjungan luar negeri di akun Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak semua postingan di akun Presiden, tapi khusus yang bertema kunjungan kerja ke luar negeri. Kemudian subjeknya adalah Presiden Prabowo Subianto selaku aktor politik. Kemudian untuk unit analisis, unit unit analisisnya saya mengkaji caption sebagai fokus utama dan elemen visual sebagai konteks pendukung, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi digital secara langsung pada akun Presiden Republik Indonesia yang saya dokumentasikan melalui tangkapan layar yang mencakup captionnya, visualnya, dan waktu unggahannya. Kemudian untuk mempertajam sampling dan kriterianya, saya hanya menggunakan 10 kunjungan luar negeri terakhir
pada periode Oktober 2024 hingga 31 Mei 2026. Dan apabila dalam satu kunjungan memiliki lebih dari satu postingan, saya memilih satu postingan dengan engagement tertinggi. Engagement tertinggi di sini saya lihat dari gabungan likes dan komentar yang paling tinggi. Untuk teknik analisis datanya, saya mengkaji dari 4 dimensi framing at month yang terdiri dari define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendation. Dan untuk visual framing Rodriguez and Dimitrova, saya menggunakannya sebagai pendukung saja gitu. Untuk keabsahan datanya, saya menggunakan metode persistent observation dan saya memverifikasi akurasi data melalui pengecekan langsung pada akun Instagram. Nah, adapun hal-hal yang menjadi hasil dan pembahasan. Yang pertama mungkin akan saya jelaskan gambaran umum data penelitian. Setelah saya mengambil 10 sampel postingan dari 10 kunjungan luar negeri terakhir, nah, terdapat kunjungan ke berbagai negara, yaitu Prancis, Filipina, Prancis lagi, Rusia, Jepang, Uni Emirat Arab, Yordania, Amerika Serikat, kemudian Prancis lagi, dan Swiss. Nah, ini saya pilih juga dengan jumlah likes atau engagement yang paling tertinggi. Kemudian kita masuk ke analisis satu persatu framing dan visual per postingan. Nah, yang pertama itu adalah postingan pertama kunjungan Presiden ke Prancis pada 26 Mei sampai dengan 30 Mei 2026 dengan caption seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Nah, yang pertama untuk dimensi divine problems, kita melihat bahwa agenda paling komprehensif yang mencerminkan atau hendak memframing bahwa Presiden Prabowo itu mempertahankan isu energi bersih, pendidikan, riset, dan percepatan uh, IU, IEU, dan CEPA. Kemudian untuk diagnose cause-nya, Prabowo dikonstruksi sebagai tamu kehormatan yang disambut oleh Presiden Prancis, Macron. Kemudian untuk make moral judgment, seluruh agenda dihubungkan dengan komitmen moral Indonesia terhadap perdamaian dunia. Kemudian treatment recommendation, kunjungan dikonstruksi sebagai puncak diplomasi aktif yang menghasilkan kesepakatan. Dan untuk analisis visual framing, ini kita melihat bahwa eye level, yaitu kedua pemimpin sejajar, atau Indonesia dikonstruksi sebagai mitra yang setara dengan Prancis. Jadi dari sisi framing bisa saya jelaskan dalam 4 hal ini, dan dari sisi visual eye level maksudnya Indonesia dikonstruksi sebagai mitra yang setara dengan Prancis. Kemudian postingan yang kedua ada kunjungan KTT ASEAN di Filipina. Ini juga kita melihat dari caption kita saya bisa menjelaskan dari 4 dimensi juga sudah dijelaskan, dan juga analisis visual bisa dilihat di presentasi yang saya tampilkan di layar. Untuk yang ketiga ada postingan ke Prancis pada 14 April 2026 dengan analisis framing dan visual yang dapat kita lihat bersama di layar. Kemudian ada postingan keempat juga lagi-lagi ini ke Rusia dengan analisis bisa kita sama-sama lihat di presentasi. Kemudian di kunjungan kelima ada kunjungan ke Jepang pada 29 Maret sampai dengan 31 Maret 2026. Nah, ini mungkin menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari analisis visual framing ya, ada gestur saling membungkuk dan Presiden Prabowo menggunakan peci hitam ini menunjukkan identitas kultural Indonesia yang kuat gitu, karena Indonesia dengan budaya Asianya yang membungkuk kemudian didukung oleh peci hitam ini memperkuat identitas kultural kita. Kemudian postingan ke-6 ke Uni Emirat Arab pada 25 Februari sampai dengan 26 Februari 2026. Kemudian postingan ke-7 ke Yordania pada 24 Februari sampai dengan 25 Februari 2026. Postingan ke-8 ada ke Amerika Serikat pada 17 Februari sampai 19 Februari 2026. Postingan ke-9 kunjungan
ke Prancis pada 24 April 2026, postingan ke-10 kunjungan ke Swiss pada 22 Januari 2026. Nah, ini mungkin yang sangat viral ya, karena Presiden Prabowo melakukan penandatanganan di meja Board of Peace yang menunjukkan ingin menunjukkan bahwa Indonesia aktif membentuk arah perdamaian dunia. Nah, dari pola-pola tersebut, dari postingan-postingan tersebut, saya menemukan 4 pola yang berulang gitu. Yang pertama, pola pertama, Prabowo sebagai pemimpin dibingkai menjadi seorang pemimpin yang proaktif dan berinisiatif. Nah, ini kita bisa lihat dari caption yang selalu menempatkan Prabowo sebagai subjek aktif dengan penggunaan kata kerja membahas, menyampaikan, memperjuangkan, menandatangani itu menempatkan Prabowo sebagai subjek aktif. Kalau misalnya kita tinjau dari visual, foto selalu menampilkan gestur aktif. Jabat tangan, berjalan di depan, menandatangani dokumen, itu menunjukkan bahwa Prabowo, baik secara teks atau secara framing, ataupun visual, menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin proaktif dan berinisiatif. Yang kedua, pola yang kedua, kalau kita lihat ini, Indonesia dipersepsikan sebagai negara yang dihormati dan setara. Karena kalau misalnya kita lihat dari analisis framing teks, itu narasi penyambutan yang hangat, posisi setara dalam setiap pertemuan bilateral, itu selalu dikonstruksi secara konsisten. Kemudian dari sisi visualnya, komposisi foto selalu menempatkan Prabowo dan lawan bicara sejajar dalam frame tanpa hierarki visual, jadi selalu setara. Itu hendak mempersepsikan bahwa Indonesia sebagai negara yang dihormati ataupun setara di level internasional. Gitu. Kemudian untuk pola yang ketiga, mempersepsikan bahwa diplomasi selalu produktif dan konkret. Jadi, akun Instagram Presiden Republik Indonesia tidak menyajikan atau mempublikasikan hanya sekedar kegiatan saja, tapi ada menonjolkan unsur diplomasi yang kesannya selalu produktif dan konkret. Hal ini terbukti dari analisis framingnya, seluruh caption itu menonjolkan hasil positif. Tidak ada satupun yang menyebut hambatan atau kegagalan negosiasi di level internasional. Kalau dari sisi visualnya, foto selalu menampilkan momen puncak positif, yaitu jabat tangan, penandatanganan, senyuman. Itu hendak mempersepsikan bahwa diplomasi selalu produktif dan konkret. Kemudian pola yang keempat, saya melihat bahwa diplomasi sebagai pengabdian pada rakyat dan perdamaian dunia. Karena kalau kita meninjau dari sisi caption, itu berulang kali menghubungkan kunjungan dengan kepentingan rakyat Indonesia dan perdamaian dunia. Dari sisi visual, kita melihat simbol kebangsaan selalu hadir, yaitu bendera merah putih, pin merah putih, peci hitam, bahkan pesawat Republik Indonesia ini hendak menonjolkan sisi bahwa diplomasi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat dan bentuk kontribusi terhadap perdamaian dunia. Jadi 4 pola ini yang saya lihat berulang baik secara analisis framing maupun analisis visual. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, saya menarik kesimpulan yang pertama, framing caption dilakukan secara sistematis menggunakan 4 dimensi framing Robert M. Eijkman. Yang pertama, define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Sehingga setiap caption tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap diplomasi presiden. Kemudian yang kedua, ditemukan 4 pola framing yang konsisten, yaitu satu, Prabowo dikonstruksi sebagai pemimpin yang proaktif. Yang kedua, Indonesia sebagai negara yang dihormati dan setara. Yang ketiga, diplomasi dibingkas sebagai kegiatan yang produktif dan konkret. Serta yang keempat, seluruh kunjungan dikaitkan dengan kepentingan rakyat Indonesia dan perdamaian dunia. Pola tersebut diperkuat melalui unsur visual pada setiap unggahan di akun resmi Instagram Presiden Republik Indonesia. Nah, kesimpulan yang mungkin menarik bagi saya pribadi, Instagram resmi kepresidenan
berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik strategis. Jadi bukan hanya sekedar media dokumentasi, tetapi melalui pemilihan diksi, penonjolan agenda tertentu, dan pembentukan narasi tunggal mengenai diplomasi aktif Presiden Prabowo itu turut membentuk persepsi publik akan apa yang dilakukan Presiden Prabowo, akan apa hasil yang ditonjolkan, itu Instagram yang digunakan, akun Presiden Republik Indonesia yang digunakan itu berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik strategis. Kemudian untuk bagian saran, yang pertama bagi kantor komunikasi presiden, saya mungkin bisa memberikan saran. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan keberimbangan dalam penyajian informasi. Yang kedua, dapat menyertakan konteks tantangan, proses dinamika negosiasi agar komunikasi lebih autentik dan terpercaya. Karena kalau misalnya kita tinjau, kalau misalnya kita lihat satu persatu di kunjungan presiden yang dipublikasikan di akun Instagram, itu tidak ada disebutkan tantangan seperti itu, dinamika mungkin ya, karena yang ditonjolkan selalu keberhasilan, keberhasilan, keberhasilan. Hendaknya bagi kantor komunikasi kepresidenan bisa memberikan transparansi dan keberimbangan dalam penyajian informasi yang dipublikasikan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya mungkin yang tertarik ingin melakukan penelitian lebih mendalam atas karya ilmiah saya, mungkin yang pertama memperluas cakupan dan periode data agar pola framing dapat dianalisis lebih komprehensif. Kemudian mengkaji respon publik melalui komentar serta membandingkan framing dengan media massa independen. Jadi intinya tidak hanya concern kepada akun resmi Instagram Presiden, tetapi juga bagaimana sih framing caption yang dilakukan oleh media massa independen. Kemudian bagi masyarakat, ini saya dapat menyarankan untuk meningkatkan literasi media digital dan meningkatkan sikap kritis terhadap konten pemerintah. Dan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman politik yang lebih berimbang. Dan untuk daftar pustaka, referensi yang saya gunakan ada 19, seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar presentasi. Saya akan menutup presentasi saya dengan satu quotes yang tadi saya berpikir untuk saya sampaikan. Diplomasi tidak hanya berlangsung di meja perundingan, tetapi juga dalam narasi yang sampai kepada publik. Sekali lagi, diplomasi tidak hanya berlangsung di meja perundingan, tetapi juga dalam narasi yang sampai kepada publik. Dengan kata lain, setiap postingan, setiap publikasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam Instagram resmi kepresidenan lewat caption dan visual yang ditonjolkan itu dapat bermakna diplomasi. Dan itulah yang disampaikan kepada publik. Sehingga seperti yang saya katakan dalam quotes ini, diplomasi tidak hanya berlangsung di meja perundingan. Tidak hanya ketika Presiden Prabowo melakukan perundingan, melakukan kunjungan kerja ke berbagai pemimpin negara di dunia, tetapi juga diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu juga tampak dalam narasi, tampak dalam caption, tampak dalam visual yang sampai kepada publik. Mungkin demikian presentasi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang saya sampaikan, yang saya susun dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.